Kasus kekerasan seksual lagi-lagi menimpa dunia pendidikan tanah air. EM, guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada diduga terlibat kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Bagaimana modusnya? Bagaimana juga deretan kasus serupa? Dan mengapa fenomena kekerasan seksual di dunia pendidikan ini tiada henti? Rangkaian pelecehan seksual terjadi di kampus dan kediaman EM sejak 2023 hingga 2024. Modusnya mulai dari memberi bimbingan hingga berdiskusi dengan mahasiswanya terkait kegiatan kampus dan lomba. Sejauh ini jumlah korban belum pasti, tetapi pihak kampus sudah meminta keterangan dari 13 saksi. Para korban lantas mendapatkan pendampingan. EM pun dibebas tugaskan dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Ia juga dicopot dari posisinya sebagai Ketua Cancer Chemo Prevention Research Center Fakultas Farmasi UGM. Begini, kalau dosennya itu Ibu Rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan, ada SK Rektor. Tetapi untuk memberhentikan sebagai PNS, dan juga ingat, guru besar itu bukan dari universitas loh, tapi dari pemerintah. Makanya kemudian harusnya ada disana. Nyatanya sebelum dugaan pelecehan seksual di UGM mencuat, sudah banyak kasus serupa dilaporkan dari kampus lain. Pada 2024, Rektor Universitas Pancasila, Edi Tut Hendratno, dilaporkan ke polisi oleh RZ dan DF pegawainya. Ia diduga melecehkan keduanya dalam waktu yang berbeda di tahun 2023. Keduanya melapor karena tidak ada kejelasan penyelesaian internal. Masih di 2024, seorang dosen berinisial AS di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, juga dilaporkan polisi karena bertindak asusila terhadap mahasiswinya. Polres Kota Kendari menyebut kejadian berlangsung saat korban dipanggil terlapor untuk mengikuti ujian susulan mata kuliah. Saat mencari ruang ujian di kampus, korban malah diarahkan ke asrama mahasiswa di luar daerah kampus. Di tempat itulah korban dilecehkan. Pada 2022, seorang guru besar di kampus itu juga dilaporkan melakukan pelecehan seksual. Namun setelah melalui proses panjang, pelaku hanya dihukum 3 bulan penjara dan sanksi sedang. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kekerasan seksual masih merajalela di tempat yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral ini? Ahli psikologi forensik Reza Amril berpendapat, munculnya kekerasan seksual di dunia pendidikan disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa. Pelaku biasanya memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih. Ketimpangan ini pula yang membuat banyak korban pelecehan seksual enggan melaporkan kondisi yang mereka alami. Reza mengatakan langkah preventif bisa dilakukan dengan mencanangkan zero tolerance terhadap kejahatan seksual baik laki-laki maupun perempuan. Setiap elemen di kampus juga harus diedukasi mengenai aturan yang mengikat itu. Selanjutnya harus ada sanksi tegas. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus sigap menangani kasus ini. Efek jerat tidak hanya muncul dari seberapa berat sanksi yang diberikan, tetapi juga seberapa cepat kasus itu dituntaskan. Kasus kekerasan seksual yang disebutkan di atas tergolong kekerasan seksual fisik, padahal kekerasan seksual tak hanya soal fisik saja. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 disebut terdapat 9 jenis kekerasan seksual, yaitu dari kekerasan seksual fisik, non-fisik, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Adapun kekerasan seksual non-fisik yang bisa berbasis elektronik yaitu tindakan berbagi konten seksual berupa foto, video, atau pesan yang bersifat intim tanpa izin atau persetujuan orang lain. Dari kasus-kasus yang selama ini terjadi, kita selayaknya meningkatkan kesadaran dan tanggap terhadap kekerasan seksual. Sahabat Kompas, mari saling jaga agar diri dan orang di sekitar kita terhindar dari kekerasan seksual.